Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelas kewirausahaan RD membuat ide bisnis dengan nama USA Building Maintenance dari PT Sun Innovation INC. Perkenalkan, saya Aurel Rosabila Hadiwiono dengan NIM 122210067 bersama dua rekan saya yaitu Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Azra Nafisa dengan NIM 122210066. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofi Maulik Mala dengan NIM 122210028. selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Sofi. Baik, terima kasih. Di sini kan saya akan menjelaskan tentang perusahaan yaitu USA Building Maintenance adalah perusahaan yang berfokus pada layanan perawatan dan pemeliharaan gedung dengan komitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan properti yang mampu menjaga kualitas dan kenyamanan gedung. Layanan kami meliputi perawatan rutin, pembersihan, perbaikan struktural, hingga pengelolaan sistem kelistrikan yang dirancang untuk meningkatkan umur panjang properti. Melalui website yang dirancang dengan mengutamakan penggunaan teknologi terbaru dan tim yang terlatih. USA Building Maintenance memberikan pelayanan yang cepat dan efisien untuk memastikan setiap aspek gedung terpelihara dengan baik. Visi kami yaitu menjadi perusahaan terdepan dalam layanan perawatan dan pemeliharaan bangunan yang memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan efisien. Misi kami yaitu yang pertama, memberikan layanan perawatan rutin yang berkualitas tinggi, termasuk pembersihan, perbaikan struktural, dan pemeliharaan sistem kelistrikan untuk memastikan semua fasilitas berfungsi dengan baik. Yang kedua, menggunakan teknologi terkini dalam pengelolaan dan pemeliharaan gedung, termasuk platform digital untuk memudahkan akses informasi dan komunikasi dengan klien. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang responsif dan profesional, serta menjamin keamanan dan kenyamanan bagi semua pengguna gedung. Kemudian yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam bidang perawatan gedung untuk memberikan layanan terbaik, serta menerapkan praktik keberlanjutan dalam setiap aspek operasional, termasuk manajemen energi dan pengelolaan limbah untuk mendukung lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya adalah jasa kami. Yang pertama, jasa layanan konsultasi pemeliharaan bangunan. USA Building Maintenance menyediakan jasa layanan konsultasi untuk pemeliharaan bangunan untuk meningkatkan umur panjang bangunan. Jasa konsultasi ini dibagi menjadi dua, yaitu online dan offline. Itu berdasarkan kamu waktu konsultasi. Yang kedua merupakan jasa layanan perawatan dan pemeliharaan. Nah, selain konsultasi, USA Building Maintenance menawarkan jasa perawatan dan pemeliharaan bangunan yang berdasarkan kebutuhan domisili klien. Selanjutnya merupakan website. Di sini merupakan halaman home website kami. Di sini ada yang bagian atas merupakan bagian iklan atau promo. Ada website kami yang di bawah merupakan jasa-jasa kami yang disediakan di website. Selanjutnya adalah our service. Sini ada dari website kami. Sini menyediakan jasa dan layanan yang kami sediakan di website. Di sini merupakan fitur untuk dan atau menyewa jasa yang ya kan. Yang terakhir adalah kami di sini menjelaskan secara singkat dan perusahaan sekaligus tentang website perusahaan kami dan contoh-contoh layanan yang kami sediakan. Selanjutnya yaitu analisis peluang bisnis. Setiap bisnis menghadirkan masalah yang harus dihadapi. Berikut beberapa kemungkinan masalah yang harus dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama yaitu kurangnya perencanaan pemeliharaan.
Masalahnya yaitu ketidakmampuan merencanakan jadwal pemeliharaan yang efektif dapat menyebabkan kerusakan mendadak pada fasilitas yang seharusnya dapat dicegah. Solusi dari masalah tersebut yaitu yang pertama, kita dapat membuat jadwal pemeliharaan preventif berbasis kalender dan kebutuhan fasilitas, lalu menggunakan perangkat lunak manajemen pemeliharaan berbasis CMMS atau Computerized Maintenance Management System. Dan selanjutnya pencegahan yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan audit rutin untuk memastikan peralatan dan sistem bangunan selalu diperiksa secara berkala. Selanjutnya yang kedua, yaitu biaya operasional yang tinggi. Masalahnya yaitu anggaran yang besar untuk suku cadang, peralatan, dan tenaga kerja dapat mengurangi profitabilitas. Solusi untuk masalah ini yaitu yang pertama, memprioritaskan pemeliharaan prediktif untuk mengurangi frekuensi kerusakan besar. Dan selanjutnya, kita dapat menggunakan bahan dan teknologi yang hemat energi dan tahan lama. Pencegahan untuk masalah kedua ini, yaitu kita bisa melakukan analisis biaya manfaat sebelum menginvestasikan sumber daya dalam proyek tertentu. Lalu, yang ketiga yaitu keluhan pelanggan yang tinggi. Masalahnya yaitu ketidakpuasan pelanggan terhadap layanan dapat menyebabkan hilangnya kontrak. Solusi untuk masalah ini yaitu yang pertama, berikan layanan pelanggan yang responsif seperti hotline 24 jam dan tanggapi keluhan dengan cepat serta profesional dan dokumentasikan solusinya. Pencegahan untuk masalah ini yaitu komunikasikan batasan layanan secara jelas sejak awal kontrak. Lalu yang keempat yaitu masalah logistik dan ketersediaan material. Ketidaktersediaan suku cadang atau alat yang diperlukan dapat memperlambat pekerjaan. Solusi untuk masalah ini yaitu yang pertama, menjalin hubungan baik dengan pemasok untuk memastikan pasokan tetap stabil dan menyimpan inventaris minuman yang penting. Pencegahan untuk masalah ini yaitu membuat sistem manajemen inventaris yang baik untuk melacak stok dan kebutuhan material. Selanjutnya, yang keenam yaitu tantangan dalam komunikasi internal. Masalahnya yaitu koordinasi yang buruk antara tim pemeliharaan dapat menyebabkan penundaan dan kesalahan. Solusi untuk masalah ini yaitu yang pertama, menggunakan perangkat komunikasi tim seperti aplikasi manajemen tugas dan mengadakan rapat rutin untuk mengevaluasi kemajuan proyek. Pencegahan untuk masalah ini yaitu membangun budaya kerja yang mendukung komunikasi terbuka dan kolaborasi. Dan yang kelima adalah risiko keselamatan kerja. Masalahnya yaitu kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian fisik, finansial, dan reputasi. Solusinya yaitu menerapkan prosedur keselamatan kerja yang ketat, pelatihan keselamatan rutin kepada seluruh staf. Pencegahan untuk masalah ini yaitu melakukan penilaian risiko di setiap lokasi kerja dan sediakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Selanjutnya, ada rencana eksekusi. Dalam menjalankan rencana bisnis secara sistematis, perlu memastikan keberhasilan dari tahap awal hingga mencapai keuntungan. Berikut adalah tahapan beserta penjelasan bagaimana rencana perusahaan kami dalam menjalankan rencana yang sudah dibuat, yaitu dengan yang pertama, adanya perencanaan awal. Pada tahap perencanaan awal ini, perusahaan kami membuat perencanaan strategis mencakup tujuan, target pasar, dan target operasional. Langkah eksekusinya yaitu dengan melakukan yang pertama, identifikasi kebutuhan pasar. Dengan cara melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pemeliharaan bangunan di wilayah target seperti perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penentuan layanan. Penentuan layanan dilakukan dengan menentukan jenis layanan yang ditawarkan seperti pemeliharaan mekanikal, elektrikal, pembersihan, atau perbaikan struktural. Yang ketiga yaitu anggaran dan modal. Membuat estimasi biaya operasional awal seperti gaji karyawan, pembelian alat, dan lisensi. Dan yang terakhir ada pembuatan SOP atau standar operasional prosedur, yaitu dengan menyusun prosedur standar operasional untuk memastikan kualitas pekerjaan.
Lalu rencana eksekusi yang kedua yaitu pembuatan produk atau jasa. Pada tahap kedua ini fokus pada pengembangan layanan pemeliharaan yang akan ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Langkah eksekusinya yaitu yang pertama dengan rekrutasi tim. Merekrut teknisi dan staf pendukung yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Yang kedua yaitu investasi pada peralatan, yaitu menyediakan alat kerja dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung efisiensi kerja. Dan yang ketiga itu uji coba layanan dengan melakukan simulasi layanan seperti website yang sudah kami buat untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai standar. Fokus pada pengembangan layanan pemeliharaan yang akan ditawarkan sesuai kebutuhan pasar. Rencana eksekusi yang ketiga yaitu pemasaran. Strategi pemasaran bertujuan untuk menjangkau calon pelanggan dan meningkatkan kesadaran terhadap layanan perusahaan. Langkah eksekusinya yaitu yang pertama dengan pembuatan identitas brand dengan membuat logo dan website yang berisikan profil perusahaan. Yang kedua yaitu strategi pemasaran digital dengan menggunakan media sosial, website, dan iklan online untuk menjangkau lebih banyak audiens. Selanjutnya yaitu kemitraan, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan manajemen properti, pengembang atau pemilik gedung untuk mendapatkan kontrak pemeliharaan. Selanjutnya promosi dengan memberikan diskon atau penawaran khusus kepada klien baru untuk menarik perhatian. Dan yang terakhir yaitu testimoni pelanggan dengan mengumpulkan ulasan dari pelanggan awal untuk membangun kepercayaan. Lalu rencana eksekusi yang terakhir itu mendapatkan keuntungan. Keuntungan diperoleh dari keberhasilan dalam memberikan layanan berkualitas dan mempertahankan pelanggan. Langkah eksekusinya yaitu yang pertama dengan manajemen keuntungan, yaitu mengelola arus kas dengan efisien termasuk mencatat pendapatan dan pengeluaran dengan detail. Yang kedua yaitu pengelolaan kontrak. Fokus pada kontrak jangka panjang dengan pelanggan untuk memastikan pendapatan stabil. Yang ketiga yaitu skill ekspansi, yaitu dengan setelah bisnis stabil, memperluas cakupan layanan ke wilayah atau segmen pasar baru. Dan yang terakhir yaitu efisiensi operasional dengan mengurangi biaya dan mengurangi kualitas, misalnya melalui negosiasi harga bahan dan penggunaan teknologi otomatis. Terima kasih, sekian presentasi dari USA Building Maintenance. Semoga ide bisnis kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.